Jejak Islam di Bolamongondo itu dimulai dari abad ke-17 di masa kerajaan Bolamongondo itu diperintah oleh Raja Loloda Mokoago atau yang dikenal dengan Datu Binangkang yang juga disebut dengan Raja Manado karena beliau itu adalah seorang raja yang menguasai hampir semua wilayah pesisir yang ada di Jazirah Utara, provinsi atau Sulawesi Utara. Kemudian raja ini juga dia sudah banyak berkomunikasi dengan para pedagang dari Bugis Makassar dan juga para pedagang dari Ternate sehingga pengetahuan tentang Islamnya itu sudah cukup. Dan karena dia juga berteman dengan Sultan Babula dan Sultan Hairun dari Ternate, dia kemudian secara formal masuk atau beragama Islam. Dan beliau itu memerintah dari tahun 1650 sampai tahun 1695. Karena pertemanan dia dengan para penguasa dari Ternate antara lain Sultan Hairun dan Sultan Babula, maka dia juga banyak bertukar informasi tentang pengetahuan Islam yang ada, yang berkembang di Ternate. Kemudian jejak Islam di Bolamongondo itu juga secara struktural itu terjadi pada tahun 1830 sampai 1856 di masa Raja Yakobus Manuel Manopo. Jadi raja ini adalah Raja Bolamongondo pertama yang menggunakan gelar sultan. Jadi beliau adalah seorang raja dari kerajaan Bolamongondo yang menggunakan gelar sultan, dan zaman dia itu pusat kerajaan ada di daerah Bolaang atau wilayah pantai utara kerajaan Bolamongondo. Dan zaman dialah itu telah dibuatkan untuk pertama kali masjid yang sekarang masih ada artefaknya di daerah Bolaang. Kemudian zaman raja ini juga sekitar tahun 1848 ada tim 9 yang dipimpin oleh Imam Tueko yang merupakan ulama yang berasal dari Gorontalo yang beraudiensi dengan raja untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Bolamongondo. Dan tim 9 ini untuk tahap pertama mereka tinggal di desa Samboy Tagadan atau yang sekarang disebut dengan desa Motoboy Kecil. Dan zaman Raja Yakobus Manuel Manopo inilah Islam itu secara struktur itu wajib diikuti oleh seluruh rakyat yang ada di kerajaan Bolamongondo. Karena di kerajaan Bolamongondo dikenal dengan agama Indatu. Artinya apa yang menjadi agama daripada raja itu adalah menjadi agama juga daripada rakyat. Kemudian zaman itu juga raja kebetulan menikah dengan salah satu anak dari Imam Tueko ini yang bernama Kilinggo, dan akhirnya beliau mendapat keturunan. Nah, zaman Raja Yakobus Manuel Manopo inilah bahwa Islam di Bolamongondo ini mulai berkembang. Kemudian pada tahun 1878 sampai 1892 berkuasalah di Bolamongondo atau
diangkat raja yang bernama Andi Panungkelan atau sering disebut dengan Raja Abraham Sugeha. Beliau ini adalah anak dari seorang pedagang dari Wajo yang bernama Andi Latae yang menikah dengan anak dari Raja Eugenius Manopo yang bernama Buah Hontinimbang. Artinya Raja Abraham Sugeha ini adalah raja yang kakeknya adalah Raja Bolomongondo. Kemudian zaman dialah karena dia sudah punya pengetahuan agama yang didapat dari kerajaan Wajo atau dari kerajaan Bugis Wajo, dia sudah mempelajari tentang Islam secara baik di sana. Kemudian zaman dialah bahwa di setiap desa yang ada di kerajaan Bolomongondo ini dibuatlah satu masjid, kemudian satu lapangan, dan satu balai pertemuan umum. Jadi zaman dialah dipatenkan bahwa karena kita sudah merupakan kerajaan Islam, makanya di setiap desa itu wajib mempunyai lapangan, kemudian masjid, dan balai pertemuan umum. Dan zaman Raja Andi Panungkelan atau disebut dengan Raja Abraham Sugeha inilah pertama kali dilakukan salat Jumat berjamaah yang dilakukan di masjid yang dibuat pertama di Bolaang dengan mengumpulkan masyarakat yang ada di sekitar desa pusat kerajaan itu. Dan zaman Andi Panungkelan inilah dia juga merupakan seorang imam. Jadi dia fungsinya bukan hanya sebagai raja, tapi juga dia berfungsi sebagai imam besar kerajaan. Nah, ini tentu beliau itu memangku jabatan seperti di kerajaan yang ada di Jawa, bahwa raja itu juga adalah seorang pemangku agama Islam atau seorang penyebar agama Islam. Memang dalam sejarah yang kami baca bahwa Andi Panungkelan ini juga mempunyai kemampuan yang berdakwah yang baik. Jadi dia selain dia melakukan kegiatan yang sifatnya pemerintahan kerajaan, tapi juga dia menyebarkan agama Islam dengan konsep yang beliau terima dari waktu dia belajar di kerajaan Bugis Wajo. Abraham Sugeha adalah Raja Bolomongondo yang berkuasa pada tahun 1878 sampai 1892 yang merupakan raja satu-satunya di Bolomongondo yang mempunyai pengetahuan Islam yang mumpuni, karena bapaknya itu adalah seorang bangsawan dari kerajaan Bugis Wajo dan ibunya adalah anak raja dari Eugenius Manopo. Dan beliau juga pernah mempelajari ilmu tentang Islam ini di tempat kelahiran bapaknya yaitu di Wajo. Nah, dengan kemampuan Islam yang baik ini maka beliau itu juga diangkat sebelum beliau menjadi raja, diangkat sebagai kadi kerajaan atau imam besar kerajaan Bolomongondo. Jadi pada saat beliau diangkat menjadi raja, dia itu bukan hanya sebagai seorang yang menjalankan pemerintahan, tapi juga dia adalah orang yang juga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang ada di Bolomongondo sampai ke desa-desa. Karena zaman dialah rakyat Bolomongondo yang mungkin masih animisme atau dinamisme itu diberi pengetahuan Islam yang baik. Dari zaman beliaulah ini Islam itu diimplementasikan sebagai Islam yang bisa dipraktekkan.
Kemudian setelah beliau, itu raja juga yang meninggalkan jejak Islam itu adalah Raja Datuk Cornelis Manopo, yang pada saat dia menjadi raja, pusat pemerintahan itu sudah dipindahkan dari Bolaang itu ke Kota Bangon. Dan pada saat dipindahkan pusat pemerintahan juga, yang dibuat antara lain selain istana raja yang diperbaiki, juga dibuat masjid. Dan juga ada tanah lapang yang disiapkan. Nah, pembuatan masjid itu dia selesai pada tahun 1905. Nah, Raja Dese Manopo ini adalah salah satu raja yang sangat getol mempertahankan agama leluhurnya, agama Islam, karena pernah satu saat Presiden Manado menawarkan kepada beliau bahwa apabila raja beralih agama kepada agama yang lain, maka gaji dari raja itu akan dinaikkan dari 500 gulden menjadi 1000 gulden. Tapi raja tetap bertahan bahwa karena agama saya adalah agama leluhur, itu adalah Islam, walaupun saya digaji 500 gulden, saya tetap dengan agama saya yang Islam ini. Dan zaman dia itu di Kerajaan Bolamongono ini juga sudah berkembang organisasi Islam, khususnya Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Khusus yang tentang Sarekat Islam ini, bahwa tahun 1920 di zaman Raja Dese Manopo ini, datang seorang utusan dari Sarekat Islam Pulau Jawa yang bernama Makmur Lubis. Kemudian dia memperkenalkan Sarekat Islam ini di Kerajaan Bolamongondo, khususnya yang di Desa Molino. Kemudian Sarekat Islam ini berkembang. Pada tahun 1927 mereka mendirikan BPPI atau singkatan dari Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah, di mana BPP ini adalah mereka bertugas untuk mendirikan sekolah-sekolah yang hampir ada di seluruh desa yang ada di Bolamongondo ini. Dan kurikulum daripada sekolah BPP ini adalah 50% pendidikan agama Islam dan 50% adalah tentang pengetahuan umum. Setelah Kerajaan Bolamongondo bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1954, pada zaman itu tentu syiar Islam yang ada di Bolamongondo itu tetap dilakukan, terutama melalui adanya pendidikan-pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ditinggalkan oleh jejak-jejak misalnya dari Sarekat Islam yang ada di Bolamongondo. Bahwa sampai saat ini kurang lebih masih ada 20-an sekolah SD maupun sekarang sudah berkembang dengan SMP dan SMA yang menggunakan nama SD, SMP atau SMK Cokro Aminoto. Artinya itu merupakan salah satu lambang, simbol bahwa Islam yang ada di Bolamongondo ini berkembang sampai di tingkat pendidikan. Malah khusus untuk Sarekat Islam ini, dia bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga dia sampai ke bidang ekonomi. Jadi para anggota yang ada di Sarekat Islam ini juga diharapkan untuk masuk di dalam anggota koperasi yang nantinya akan membantu perekonomian anggota Sarekat Islam ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa waktu sekolah yang hanya dibuat oleh pemerintah kerajaan dan pemerintah Belanda pada saat itu, rakyat biasa itu tidak
diberikan kesempatan untuk mencicipi pendidikan. Tapi dengan adanya sekolah-sekolah Islam yang dilakukan oleh Syarikat Islam ini, hampir seluruh masyarakat yang ada di Pulau Mongondo ini sudah bisa mengecapi pendidikan, walaupun hanya sampai tingkat sekolah dasar. Zaman Raja Dese Manopo inilah ada tokoh Syarikat Islam itu mulai berperan, yang mungkin kita sudah kenal. Beliau bernama Adampe Dolot dan merupakan ketua Syarikat Islam dari Pulau Mongondo, sampai beliau akhirnya karena dia berselisih paham dengan Belanda, malah dia dibuang sampai ke Sukamiskin. Raja selanjutnya adalah Lawrence Cornelis Manopo yang memerintah dari tahun 1928 sampai 1938. Dia juga sebagai seorang raja juga sudah memberikan support kepada pengembangan Islam yang ada di Kerajaan Pulau Mongondo. Dengan beliau itu sering berdiskusi dengan ulama yang ada di Manado yang kita kenal dengan Muhammad Arsad Tawil, yang seorang ulama yang berasal dari Banten, di mana beliau berkomunikasi untuk penyebaran Islam yang ada di Kerajaan Pulau Mongondo. Dan raja terakhir di tahun 1900 sampai dengan 1950 yaitu Raja Hene Yusuf Cornelis Manopo. Dia adalah anak dari Raja Lawrence Manopo. Zaman dialah, karena dulu perkembangan SI, pendidikan SI itu dihentikan oleh pemerintahan Belanda hingga pemerintahan Jepang, maka Raja Hene Yusuf Cornelis Manopo inilah yang membuat pesantren sebagai pengganti dari aktivitas dari sekolah-sekolah SI yang ditutup sementara oleh pemerintah Belanda dan pemerintahan Jepang. Jadi apa yang sudah dirintis oleh para raja-raja zaman kerajaan dulu, itu kemudian dilanjutkan oleh masa pemerintahan setelah kemerdekaan. Mungkin saya bisa memberikan contoh bahwa pada masa pemerintahan Bupati UN Mukoago tahun 1967, beliau mulai meletakkan dasar untuk pembuatan masjid Pulau Mongondo yang kita kenal sekarang dengan Masjid Baitul Makmur. Kemudian waktu zaman pemerintahan Pak UN Mukoago itu belum terselesaikan, dan nantinya pemerintahan Bupati YA Damopulii pembangunan Masjid Jami Baitul Makmur itu kemudian terselesaikan. Kemudian juga selanjutnya, karena mungkin perkembangan masyarakat makin banyak atau jumlah jamaah makin membesar, maka masjid itu kemudian diperbaiki di zaman Wali Kota Dr. Andes Jalantik Mokodompit, yang sekarang ini masjid itu menjadi ikon daripada kota-kota Mobagu. Walaupun memang Pulau Mongondo ini sudah dimekarkan menjadi satu kota dan 4 kabupaten, tapi jejak-jejak Islam yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita, khususnya para raja Pulau Mongondo itu masih kita bisa lihat sampai sekarang, walaupun sudah berganti secara fisik. Dan mungkin ada hal yang mendasar juga di zaman Bupati UN Mukoago, bahwa zaman dialah pertama kali dilakukan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Pulau Mongondo yang ada di Pulau Mongondo ini.
diharapkan oleh pemerintah, khususnya masyarakat Desa Uwangga, sama sekali para orang tua dari para santri-santriwan yang ada di Desa Uwangga. Yang pertama bahwa untuk mendidik daripada generasi muda, begitu kita harus didik sejak dini. Yang pertama dari sisi akhlak daripada anak-anak ketika proses awalnya mulai daripada pendidikan di belakang pengajian seperti ini, pada kedepannya insya Allah karakter daripada anak sudah terbentuk sejak awal, sehingga proses pendidikan khususnya agama kami laksanakan secara dini. Barangkali awalnya yang proses awal daripada proses perencanaan dari kami selaku pemerintah, maka seluruh masyarakat, terutama sekali seluruh orang tua daripada anak-anak yang ada di Desa Uwangga. Kalau menyangkut dukungan barangkali tidak hanya daripada orang tua, tapi dari pemerintah juga ada, terutama sekali menyangkut kesejahteraan yang kami gelontorkan khusus para ibu-ibu pendidik, ibu-ibu ustazah yang mendidik daripada anak-anak kami, cucu-cucu kami gelontorkan sebagian kecil dana yang kami sisihkan dari sebagian dari dana desa. Itu dalam bentuk honor insentif daripada guru ngaji. Itu sudah beberapa tahun terakhir sudah kami tuangkan dalam proses perencanaan awal, penataan anggaran di desa, dan kami sepakati bahwa khusus untuk honor atau insentif daripada guru ngaji kami akan tetap sisihkan sebagian kecil meskipun dari sisi asas manfaatnya barangkali dari ibu-ibu tenaga pengajar barangkali itu masih sangat kecil, itu pun kami hanya menyesuaikan dari sisi anggaran yang kami tata melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah kemerdekaan, khususnya di pemerintahan awal kemerdekaan dan pemerintahan Orde Baru, itu Bola Mongondo itu dia sangat menerima etnis yang dari luar untuk menempati di daerah Bola Mongondo. Mungkin saya bisa memberikan contoh yang ada di wilayah Dumoga itu. Dumoga itu ada etnis Minahasa, kemudian ada etnis Bali, ada etnis Jawa, dan juga di daerah Bola Mongondo bagian utara ada dari etnis Sangir. Itu menunjukkan bahwa kerajaan Bola Mongondo itu atau masyarakat Bola Mongondo welcome terhadap berbagai etnis maupun agama. Jadi kalau kita berangkat dari sejarah kerajaan Bola Mongondo, bahwa sebenarnya dari zaman Raja Lolo dan Moko Ago itu kerajaan ini sudah egaliter. Karena saya bisa memberikan contoh misalnya begini. Raja itu muslim, tapi ada jabatan raja yang lain misalnya kapiten laut itu dia beragama Katolik. Kemudian ada jabatan jogo dia beragama Islam. Dan juga banyak anak-anak dari raja itu juga sudah kawin-mawin dengan berbagai macam agama yang ada di Nusantara ini. Jadi saya pikir Bola Mongondo ini adalah wilayah yang egaliter, walaupun Islam itu adalah menjadi identitas daripada leluhur bangsa Bola Mongondo ini.